Selamat sore semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Fadil Bimanes, salah satu peserta KKN di Jatisobo akan menampilkan salah satu materi saya mengenai microgreens dan peluangnya sebagai usaha di masa pandemi. Kita langsung mulai aja. Apa itu microgreens? Microgreens adalah sayuran hijau yang memiliki rasa aromatik dan kandungan gizinya itu lebih tinggi daripada sayuran yang sudah dipanen tua. Dari mana asal mulai kata microgreens itu? Dari kata micro dan greens. Micro artinya kecil, greens artinya hijau yang menandakan sayuran hijau. Jadi microgreens itu sayuran hijau yang berukuran kecil yang dipanen pada saat sayuran itu berumur 14 hari. Nah, kemudian apa saja sih tanaman yang dapat dijadikan bibit-bibit microgreens? Sebenarnya itu banyak banget dan hampir semua sayuran hijau itu dapat dijadikan microgreens untuk ditanam. Bagaimana teknis penanamannya? Mulai saja. Ya, video ini dibuat oleh salah satu rekan saya, satu unit, namanya Mbak Isnia Tikawati. Boleh langsung dimainkan. Pertama, letakkan tray yang telah dilubangi di atas salah satu di antara dua tray yang tidak dilubangi. Setelah itu, masukkan media kopi di atas tray dan ratakan. Jika dirasa sudah rata dan padat, tempat media dengan menggunakan air hingga seluruhnya terbasahi oleh air. Setelah itu, tebarkan benih di atas media hingga merata. Kemudian, timpa kembali dengan media kurang lebih 1 cm supaya akarnya menjadi lebih kuat. Setelah itu, semprot kembali hingga seluruhnya terbasahi oleh air. Terakhir, tutup dengan tray yang atasnya telah diberikan. Di sini saya menggunakan sisa dari media kokopit. Kemudian simpan di tempat gelap selama kurang lebih 3 hari. Pada hari keempat, keluarkan dari tempat yang gelap dan kenalkan pada cahaya. Cahaya ini bisa berupa cahaya matahari atau cahaya lampu. Pada hari ke-14, microgreen sudah dapat dipanen. Alat-alat yang perlu disiapkan yaitu gunting dan juga wadah. Berikut merupakan cara pemanenannya. Kita lanjutkan. Mengapa microgreens itu sangat cocok dijadikan sebagai peluang usaha? Karena jika dilihat microgreens itu nutrisinya sangat tinggi, tergantung dari jenis sayuran yang ditanam. Umumnya microgreens itu kandungan nutrisinya itu seperti kalium, mineral-mineral, dan vitamin dan mineralnya itu bisa bikin badan sehat dan lebih banyak kandungannya daripada sayur yang sudah dipanen tua. Kemudian perawatannya microgreens itu termasuk yang low maintenance, jadi mudah sekali perawatannya, hanya perlu menyirami supaya lembab, tidak perlu lahan luas buat tanam karena memang bisa ditanam di nampan plastik, tidak memerlukan pupuk-pupuk apapun, dan misalnya setelah panen media tanam itu dapat didaur ulang kembali sebagai media tanam baru atau sebagai kompos.
karena budidaya mudah dipelajari, kandungan gizi dari sayuran tersebut itu tinggi, terus panennya singkat, dalam waktu 2 minggu sudah bisa panen. Itu salah satu menjadi keunggulan dari budidaya microgreens. Nah, kalau di pasaran itu microgreens termasuknya masih hal yang baru sih menurut pengamatan saya. Jadi ini tuh bisa jadi salah satu uh, peluang bisnis yang cocok dijalankan oleh anak-anak muda supaya mereka itu juga bisa ikut terjun ke dalam ke dunia cocok tanam gitu loh. Merasakan kalau dirasa memang susah punya kebun, ya ini salah satu jawaban untuk mereka yang pengen mencoba bercocok tanam tapi nggak punya lahan. Nah, umumnya microgreens itu misalnya di tray yang besar seperti yang ada di video tadi itu bisa menghasilkan sebanyak 100 atau 200 gram. Nah, di pasaran misalnya di microgreens itu dijual per gram. Jadi per gramnya itu bisa dari 850 sampai 2.000 rupiah. Dan di supermarket itu biasanya microgreens itu dijual dalam kemasan 40 sampai 50 gram. Nah, kalian bisa hitung-hitung aja itu uh, jadinya berapa setelah di packing. Misalnya kita modal uh, katakanlah kita modal 300.000 buat beli alat-alatnya, misal nampan buat narok menyemai benih sama media tanam, itu sebenarnya masih murah banget tergantung tempat kalian tinggal. Dan 300.000 itu sudah bisa beli banyak sekali alat-alat untuk memulai budidayanya, termasuk juga buat beli packaging alat plastik packaging buat dijual. Berikut contoh ilustrasi bagaimana microgreens dapat di packing. Nah, salah satunya itu ada yang 40 gram, itu standarnya. Kemudian karena microgreens termasuk sayuran, bisa dijual dalam keadaan segar dan bisa juga diolah kembali menjadi makanan yang berbahan dasar sayuran, karena mungkin microgreens itu dapat dijadikan kita jual ke warung pecel buat salah satu bahan makanan. Nah, kita tuh bisa jadi supplier dari warung-warung yang membutuhkan sayuran dari kita. Kemudian kita juga bisa mengolah sendiri itu microgreens menjadi makanan-makanan yang di makanan yang berbahan dasar sayur lah. Kita buat pecel kayak lotek kayak atau salad kayak yang seperti itu. Nah, itu salah satu uh, bagaimana microgreens itu dapat dijual. Kemudian jika memang uh, salah satu dari kalian yang memperhatikan memiliki keinginan buat, oh aku mau mulai ini kayaknya bagus nih. Nah, kemudian setelah ada niat ya, paling kalau udah jalan kan pastinya mau dijual. Nah, saya mau mengasih tahu bagaimana pentingnya itu branding produk supaya produk microgreens itu dapat laku loh. Karena pentingnya branding produk itu menunjukkan ciri khas dari produk itu sendiri, memberi perbedaan yang mendasar dengan produk lain, karena memang microgreens ini terbilang masih barulah dalam dunia cocok tanam di Indonesia. Mungkin yang mulai itu baru orang-orang di kota-kota besar lah, yang di desa masih, menurut pengamatan saya sih belum ada. Nah, ini bisa jadi salah satu uh, awalan yang baru lah bagi dunia usaha di usaha sayuran. Nah, kemudian branding itu tujuan yang lebih utama itu membuat produk dikenal daripada produk lainnya, membedakan produk yang kita buat dengan produk lainnya. Nah, penting untuk dicatat mengenai branding produk itu, produk itu branding produk itu harus memiliki nama yang gampang diingat, mudah dikatakan, dan menunjukkan ciri khas dari
tempat atau di mana produk itu berasal. Mungkin di Jadi Sobe kita kasih nama produk itu Jati Greens atau apalah, pokoknya microgreens itu sayuran yang memang sayuran yang memang sering dipanen di daerah Jadi Sobe gitu loh. Nah, itu pentingnya memiliki branding produk. Nah, soal bagaimana cara memasarkan produk ini, kita mulai dari yang kecil-kecil saja. Kalau misalnya ada yang mau memulai, nggak apa-apa lah, saya dukung sepenuhnya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke salah satu mahasiswa KKN Subunit 1. Eh, Mungkin promosinya, kalau misalnya ada yang mau mulai, kita bisa melakukan promosi dulu ke tetangga-tetangga dulu. Kita mulai lebih kecil, kayak door to door salesman lah. Kita nawarin produk ke rumah sini, rumah sini, rumah sini. Baru kalau misalnya kita udah dapat pelanggan yang kita punya pasarnya, kita eh, jual reguler ke sana. Misalnya mereka butuh sayuran apa, kita jual ke dia. Satunya butuh apa, kita jual ke dia. Nah, kalau kan misal dari pelanggan itu kan sudah tahu produknya seperti apa, dan mungkin dari pelanggan itu berbincang kepada tetangga-tetangga lain atau mungkin lebih luas ke warung-warung, ada yang punya kenalan, restoran mungkin yang membutuhkan supplier microgreen. Nah, itu mulai saja dari kecil seperti door to door salesman gitu. Nah, kemudian ini beberapa referensi untuk uh, dari materi yang saya sampaikan. Mungkin ada lebih banyak sih sebenarnya, cuman saya lebih saya condongkan ke sini saja yang microgreens yang saya ambil dari materinya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.